Hei, pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, dengar kalimat pendeta Stephen Tong ini. Jangan seperti karismatik yang berani memalsukan Tuhan atau memakai nama Tuhan sembarang berkata firman atau nubuat, akhirnya dikutuk oleh Tuhan. Nah, saya mulai masuk kepada khotbahnya Pak Tong ini. Ya, Bapak mulai dengan kata begini. Bapak bilang dalam khotbah Bapak, baik yang ada visualnya, gambar Bapak sedang berkhotbah, maupun audio yang saya pegang ini, yang disertai dengan 4 slide pendahulu. Ada seorang pendeta besar yang punya jemaat besar. Ya, indikasinya Bapak bilang, dia katanya disuruh Tuhan untuk menghardik angin ribut, badai dan sebagainya. Sampai Bapak bilang, ini pendeta palsu, nabi palsu. Langsung kan Bapak nggak usah sebut namanya, tapi kan semua orang tahu itu pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Dan terakhir berapa hari ini saya dengar seorang pendeta terkenal dari gereja besar sekali di Indonesia mengatakan satu kalimat, Tuhan perintahkan saya untuk menghentikan coronavirus. Waktu saya dengar kalimat ini, saya langsung berdoa, Tuhan ampuni dia, karena dia sedang berbuat kesalahan yang besar sekali. Kalau coronavirus diizinkan oleh Tuhan, lalu ada seorang yang dapat perintah dari Tuhan untuk menghardik dan menghentikan coronavirus, dia sedang menciptakan suasana supaya orang kira dia pendeta yang paling berkuasa. Apa yang tidak bisa diselesaikan oleh dokter, oleh kedokteran, oleh medis, oleh teknologi yang paling baru, dia bisa. Berarti dia lebih hebat dari siapapun di dunia. Dia paling mirip Yesus. Orang yang tertipu dengan tafsiran yang salah ini akan kagum sekali dan akan mendukung pendeta ini. Tapi mereka tidak sangka orang ini sedang menghujat Tuhan. Bapak bilang dia pendeta palsu. Orang Indonesia yang begitu polos, begitu bodoh, begitu gak banti, tipu. Sekarang bangunlah, sadarlah mulai hari ini. Jangan lagi mau ditipu oleh pendeta-pendeta yang palsu. Yang dari dahulu melalui keuangan menjadi perampok, sekali melalui nubuat menjadi pengkopi Yesus yang palsu. Pak Tong, Bapak ngerti nggak pendeta palsu dengan pendeta asli? Pak, pendeta palsu itu seperti Yahya Waloni, Insan Moko Ginta, Bernard Nababan, Felix Xiao, siapa lagi, Bangun Samudra, semua yang mengaku-ngaku pendeta dan tidak jelas asal kependetaannya, lalu kemudian murtad. Untung dia murtad semua ya. Karena apa? Orang-orang seperti inilah pendeta palsu yang ngaku-ngaku pendeta, ngaku-ngaku pastor, tapi tidak pernah ada dilantik dalam sebuah sinode kependetaannya. Nggak ada, Pak. Nah, kalau mau dibilang pendeta palsu, mestinya orang yang ngaku pendeta, kayak Henry Tan misalkan. Henry Tan Dianta itu pendeta palsu. Karena apa? Nggak jelas pendetanya dari mana. Nggak ada sinode. Dia bangun-bangun sinode sendiri, tidak resmi. Nggak tercatat di Direktorat Bimas Kristen. Tapi pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo itu pendeta resmi, Pak. Pendeta asli. Dari Sinode Gereja Bethel Indonesia yang notabene anggota PGI. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Juga GBI, anggota PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia. Dan juga pendeta dari PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pante dan Pentakosta di Indonesia. Bayangkan 3 asosiasi gereja loh. Itu mengakui sinode pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, walaupun dia bukan ketua sinode kami. Yang ketua sinodenya Dr. Rubin Adi Abraham. Hampir saya lupa lagi nama ketua sinode ini. Wah, bisa dipecat juga saya ini kalau saya lupa ya. Nah, saudara-saudara, saya perlu bicarakan begini karena ini agak terlalu apa ya,
Riskan sekali seseorang pendeta seperti Pak Tong ini yang sudah senior, yang sudah luar biasa, berani-beraninya bilang rekan sejawatnya pendeta itu pendeta palsu. Pak, semua pendeta asal dia punya sinode yang resmi mentahbiskan dia sebagai seorang pendeta, itu pendeta sah, Bapak. Pendeta resmi. Yang saya bilang tadi pendeta palsu itu kayak Yahya Waloni. Ya, dia nggak tahu dari mana sinode pendetanya. Main bilang aja tapi nggak ada. Tapi pendeta Niko ada, Pak. Gereja Bethel Indonesia. Itu anggota PGI. PGI tahu nggak, Pak? Itu grupnya asosiasi gereja-gereja di mana gereja-gereja Protestan di situ, Pak. Bapak tuduh bahwa pendeta Niko itu bukan pendeta Protestan. Bapak kurang informasi, makanya bergaul, Pak Tong. Bergaul dengan pendeta-pendeta lain juga di Indonesia. Supaya Bapak tahu pergerakan gereja. Dah elah, masa gue mesti ajarin Bapak sih? Pak Tong, dengar baik-baik nih, Pak. Sekali-sekali buka telinga dong, cari informasi, lihat. Ya. Bahwa ini gereja Protestan, GBI itu gereja Protestan, Pak, bukan Katolik. Katolik itu punya Bima sendiri. GBI itu Bethel Indonesia, gereja Bethel Indonesia adalah masuk kategori gereja Protestan, gereja Injili, gereja Pantekosta. 3 asosiasi gereja loh, Pak. Bahkan GBI adalah salah satu gereja yang sangat dihormati, baik di kalangan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang ketua umumnya sekarang Pendeta Gomar Gultom, ya, maupun PGLI yang sekarang ketua umumnya Pak, siapa yang baru terpilih lagi? Roni Mandang. Sorry Om Roni, saya agak lagi tinggi tensi sedikit ini. Ya. PGPI yang ketuanya Dr. Yakob Nahuai. Duh, Pak, ini luar biasa loh. Apalagi bicara pendeta Dr. Yakob Nahuai yang suaranya menggelegar persis petir, yang tidak takut dengan corona maupun Corolla. Ya. Jadi Pak Tong, ini orang-orang yang berjasa loh, pendeta-pendeta yang berjasa. Mohon maaf Pak Tong, pendeta-pendeta GBI sudah menunjukkan kontribusinya bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Banyak berkiprah, baik di dalam struktur maupun di luar struktur, baik langsung atau tidak langsung. Sekarang pertanyaannya, kontribusi Bapak terhadap negara ini apa, Pak? Ini yang mesti ditanyakan. Sorry saya bicara agak keras begini karena Bapak sudah serempet-serempet orang punya rumah sih. Bapak itu lompat pagar gitu loh. Jangan dong, jangan urusi gereja orang gitu loh. Apalagi bilangin pendeta kami sesat, pendeta palsu. Wih Pak, Bapak bisa diadukan. Apalagi dalam khotbah-khotbah Bapak itu ya. Bapak bilang begini, kutip dari Ulangan 18 ayat 20 sampai 22 dan seterusnya itu. Bapak sampai mengatakan, nabi seperti itu harus dimatikan. Karena Alkitab mengatakan, jikalau ada nama saya dipakai oleh seorang nabi dan mengajarkan satu nubuat tentang satu hal yang terjadi. Jikalau tidak terjadi, maka orang itu harus dihukum mati. Tuhan memberikan kalimat ini kepada kita di dalam Ulangan pasal ke-18. Maka janganlah gentar kepadanya. Maksudnya nabi seperti itu harus dimatikan. Pendeta seperti itu harus dibunuh. Harus dibunuh dengan pisau, dilempar dengan batu. Aduh. Pak nggak salah nih Pak. Perintah daripada Nabi Yesaya, Nabi Elias, mati ke mereka. Mereka dipotong dengan pisau menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Di dalam kitab Ulangan pasal 13. Bunuh mereka pakai pisau. Jangan takut, bikin mereka mati. Supaya engkau mengetahui, akulah Allahmu yang sejati. Ini rekamannya Bapak ada loh. Bapak tuduh pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo
merampok uang jemaat, menipu orang banyak. Pak, itu kriminal loh Pak. Nah, mereka kira mereka lebih besar daripada pendeta-pendeta di Protestan. Mereka adalah orang yang mempunyai kuasa Roh Kudus yang asli. Sekarang Tuhan memakai cara-cara yang terjadi di dalam beberapa tahun terakhir ini. Yang bicara ada Roh Kudus, tidak hidup kudus. Hidup berzina, hidup mencuri uang gereja. Ini semua terbukti. Pencemaran nama baik seorang pendeta yang resmi di Indonesia yang diayomi hukum. Keterlaluan Pak Tong ini. Jangan dong. Bagaimanapun Pak Niko dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita juga harus hormati Pak. Ya, jangan lagi gara-gara kebencian Bapak sama gerakan karismatik ini sampai Bapak jadi kayak, maaf, orang gak terpelajar Pak. Juga bingung saya ini. Ya. Pak, bayangkan Bapak bilang begini. Ini saya catat semua ini Pak. Ya. Yesus satu-satunya orang yang membangkitkan orang mati, melakukan mujizat. Ya. Tidak bisa ditiru itu. Tidak bisa dikopi. Saudara-saudara, saya mendoa Tuhan mengampuni pendeta-pendeta di Indonesia yang berani seperti ini. Apakah mereka mau ganti Yesus? Yesus adalah satu-satunya orang yang disebut anak Allah yang tunggal. Yesus adalah satu-satu orang yang pernah membangkitkan orang mati, yang pernah membuka mata orang buta, yang pernah membuka mulut orang bisu, membuka telinga orang yang tuli, dan membangkitkan orang yang timpang. Yesus adalah satu-satu orang yang mempunyai kuasa besar seperti itu. Siapakah pendeta ini? Dia kira dia sama seperti Yesus. Dia sedang menghujat Tuhan, sedang memalsukan Tuhan, sedang menipu orang Kristen. Pak, semua yang Yesus buat, apalagi Yesus suruh. Yesus pernah bilang, apa yang kulakukan juga dapat kamu lakukan. Bahkan lebih besar dari itu. Bahkan kalau cuma menghardik angin ribut. Misalkan Pak Niko bilang begini, Tuhan Yesus suruh saya, karena ini peperangan rohani. Sebagaimana Yesus dulu pernah menghentikan badai. Dia berkata, diam, tenanglah. Maka Tuhan Yesus menyuruh saya supaya berdoa, supaya menghentikan angin ribut badai dengan mengatakan diam, tenanglah. Pak Niko tambah, ini konteks peperangan rohani. Dan tujuannya menghimbau teman-teman pendeta ikut berdoa seperti itu. Ini memang gaya doa orang karismatik Pak. Ya, gaya doa orang karismatik itu, di dalam nama Yesus yang sakit sembuh oleh bilur-bilurnya. Memang begitu stylenya orang Pantekosta karismatik Pak Tong. Ya, saya tahu memang reform nggak seperti itu. Ya, tapi maksud saya jangan kita hakimi iman orang. Kalau imannya Pak Niko bilang dia yakin Tuhan yang suruh dia untuk mencontohi, mengkopi. Pak, mencontohi, mengkopi kinerja Yesus, apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus suruh. Bahkan mencontohi cara hidup Yesus. Karena Alkitab juga bilang begini loh Pak Tong, bahwa siapa yang mengatakan Yesus ada di dalam dia, dia wajib hidup seperti Yesus hidup. Apa artinya ini Pak? Ini copy paste. Kita harus copy paste Yesus dalam kehidupan kita. Supaya apa? Yesus terproyeksi lewat kehidupan kita. Dunia butuh Yesus, tapi mereka tidak bisa lihat Yesus. Bagaimana mereka bisa lihat Yesus? Lewat kita Om Tong. Masa Bapak nggak ngerti sih persoalan ini? Bapak udah puluhan tahun jadi pengajar, masa nggak ngerti sih? Pak Tong, yang tidak boleh kita lakukan, misalkan kita ikuti gayanya, perkataan Yesus yang menunjukkan kepada keilahian, ketuhanan, kealahan Yesus. Misalkan Yesus bilang begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau Pak Niko bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai
kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Niko Nyoto Raharjo. Itu baru Pak Niko itu sesat. Itu baru penghujatan Pak. Karena dia mau menyamakan dirinya dengan Tuhan, dengan Allah. Tapi untuk mengusir setan seperti yang Yesus lakukan, bahkan membangkitkan orang mati dalam doa, mujizat terjadi. Itu bukan mengkopi dalam pengertian sesuatu yang bisa berdampak pada penghujatan. Bukan Pak Tong, dibedain dong. Kalau Yesus bilang, akulah pintu, I am the door. Ya. Terus Insinyur Niko juga bilang, me too, I am the door. Ya. Itu bisa juga berpotensi penghujatan misalkan. Atau Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. I am the resurrection and the life. Lalu Niko Nyoto Raharjo juga datang dan berkata, saya juga adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Niko Nyoto Raharjo ini, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Itu perlu kita rajam rame-rame Pak Niko itu. Ya. Tapi tidak pernah ada keluar dari mulut Pak Niko, saya lama. Waduh Pak, saya masih mahasiswa. Saya udah sama-sama Pak Niko itu di Tanah Toraja itu. Saya bahkan mendampingi sopir untuk menjemput Pak Niko itu dari bandara Tanah Toraja. Tahun berapa itu? Saya masih belum menikah, masih baru-baru bertobat itu. Pak Niko sudah jadi berkat Pak. Lagu-lagunya menginspirasi saya. Dibawa di Hotel Misiliana di Tanah Toraja, Turantepau tuh. Di keluarga Tangke Salu punya hotel, ada seminar besar di situ. Salah satu pembicaranya selain Om Damaris dan lain-lain sebagainya, Aras Yahaan, ada Niko Nyoto Raharjo di situ. Mereka sudah jadi berkat Pak. Waduh. Maksud saya Pak, bukan apa-apa ya. Saya nggak bela siapa-siapa. Cuma Bapak senggol-senggol masalah karismatik. Ya gereja, pendeta kami dituduh pendeta palsu. Kalau sampai orang mengatakan Pak Niko itu pendeta palsu, berarti kami semua yang di Betel juga pendeta palsu dong. Dah elah Pak, jangan gitu dong. Pendeta itu tidak ada yang palsu, asal dia ada di dalam sinode yang resmi, yang dicatat oleh lembaran negara gerejanya. Ada SK pemerintah Pak, gitu loh. Terus Anda bilang, bukan pendeta, maksudnya hamba Tuhan yang palsu. Pak, Bapak nggak punya hak sebagai hakim. Yang berhak menghakimi nabi-nabi palsu, hamba-hamba Tuhan palsu itu adalah Tuhan sendiri. Kalau Bapak mau tarik ini di zaman ulangan, Nabi Elia yang Bapak singgung-singgung dalam khotbah Bapak, ya, sampai memenggal 450 nabi palsu itu, Pak, beda konteks Pak, hati-hati loh Pak. Kenapa Tuhan keras dengan nabi-nabi palsu di perjanjian lama? Karena apa? Nabi-nabi dan rasul-rasul ini adalah jawatan pewahyuan, jawatan pengilhaman. Mereka orang-orang yang dipanggil jadi nabi, jadi rasul untuk apa Pak? Membuat kitab suci Alkitab. Sehingga tidak boleh sembarangan dengan dua jabatan ini. Jadi kalau ada yang palsu-palsu, yang lain-lain begitu, udah langsung ditebas oleh Tuhan. Itu Pak, tapi sekarang dengan Alkitab sudah selesai, jabatan nabi, jabatan rasul sudah berakhir, tinggal gembala, penginjil dan pengajar. Tidak lagi seperti itu Pak. Bahkan kalau kita bicara tema kedatangan Yesus karena kasih, dia datang untuk orang berdosa, dia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum Bapak. Aduh, masa Bapak tega-teganya menghasut orang supaya membunuh pendeta-pendeta palsu, melempari mereka dengan batu, menusuk mereka dengan pisau. Nah kalau ada orang gila yang mendengar statement ini Pak, pendeta-pendeta jadi sasaran Pak. Mereka anggap pendeta-pendeta di luar reform, ya pendeta-pendeta karismatik itu pendeta palsu semua karena mereka menggilai Bapak, mengkultuskan Bapak. Itu bahaya loh Pak. Jangan seperti itulah Pak. Tong. Nggak bagus Bapak buat provokasi seperti itu Pak. Bapak mengatakan curi firman dari tetangga. Firman Tuhan itu. Sekarang terlalu banyak orang Kristen terlalu gampang terima, terlalu gampang percaya kepada manusia yang berani memakai wibawa Tuhan. Sehingga penipuan mereka ditelan
diterima mentah-mentahan sehingga dianggap itu firman Tuhan. Alkitab mengatakan khususnya di Nabi Yeremia, ada orang yang mencuri firmanku dari tetangganya, lalu berkata, demi namaku, semua firman yang aku tidak pernah utus mereka. Lemparlah batu, matikan mereka, jangan takut kepada mereka. Di dalam sekarang ada orang sedang memalsukan Tuhan, lalu membuat penipuan kepada jutaan manusia di Indonesia. Demi nama Yesus Kristus berkata, mari kita melawan dia. Mari kita menolak dia. Dan janganlah sampai Tuhan membunuh dia. Baru dia tahu dia sedang berbuat salah. Dari siapa Bapak maksud tetangga? Ya. Apakah Niko nyuri firman dari Bapak, khotbahkan lagi di gerejanya? Kan bagus, bukan curi namanya itu. Memperpanjang pengajaran yang Bapak percayai. Ya, tapi kan tidak begitu Pak. Gitu loh. Lalu memalsukan Yesus. Tidak ada yang memalsukan Yesus Pak. Kalau Bapak bilang mengkopi Yesus, memalsukan Yesus karena Insinyur Niko berusaha menyamakan dirinya dalam pelayanan, konteks pelayanan, bukan menyamakan dirinya dengan Yesus ya. Coba melakukan pelayanan yang Tuhan Yesus juga lakukan. Ya. Bapak mengatakan itu sebuah kejahatan kalau mengkopi itu tidak boleh, hanya Yesus ya. Salah Bapak kalau begitu. Karena apa Pak Tong? Ingat Pak, bahwa Yesus pernah suruh kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, engkau bisa berkata kepada gunung ini, pindah, beranjaklah ke sana. Yesus yang suruh loh Pak. Pak Tong kok kayak gak ngerti aja sih. Kita disuruh pindahkan gunung Pak Tong. Kalau cuma ingin ribut. Terus ini gaya bahasa karismatik memang begitu Om Tong. Ya, makanya sekali-sekali studi perbandingan dong. Ya, orang reform belajar di karismatik kan gak ada salahnya. Paling tidak untuk tahu bagaimana cara mereka, style mereka, gaya mereka. Kalau berdoa, berkhotbah, atau berdoa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Supaya Bapak punya wawasan agak luas gitu loh. Jangan sempit, jangan kacamata kuda dengan Calvinisme terus. Sorry, saya agak sinis juga ini jadinya. Habis Bapak mengharamkan karismatik. Eka ini orang karismatik bro. Eka ini orang Pantekosta. Eka ini orang Protestan. Mau bilang apa lagi? Semua, saya juga orang reform. Ya. Kalau mau bicara reform dalam pengertian menata kembali kepada ajaran dasar, ajaran mula-mula dan sebagainya. Tapi kalau reform yang Bapak maksud soal tulip itu dan predestinasi Bapak, sorry saya berbeda. Bagi saya, ajaran predestinasi yang Bapak sampaikan itu enggak alkitabiah Pak. Dengan bahasa yang lebih keras, sesat. Ya. Terus, jadi soal kopi mengkopi itu salah paham, salah kaprah Pak. Enggak ada ya. Kalau orang kopi Yesus enggak apa-apa Pak. Bahkan kita harus sama seperti Yesus. Ya, supaya dia menjadi yang sulung dari semuanya. Memang Pak, kami yang percaya Yesus ini dijadikan anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, bukan sebagai anak tunggal Bapa di sorga, bukan. Anak tunggal Bapa di sorga, anak Allah itu adalah Yesus. Itu pun Bapak agak salah itu kalau bicara Yesus itu Allah anak. Sorry Pak, saya agak menggurui Bapak jadinya ini karena Bapak dengan teori yang kalau dalam dunia teologi kan itu alegoris, terlalu banyak menafsir, terus exegese. Statement Pak Tong itu banyak yang exegese, termasuk ya itu doktrin Allah Tritunggal kan. Ya, Bapak bilang itu Allah yang esa itu majemuk, jamak. Anak Allah yang tunggal. Alkitab mengatakan yang majemuk Allah, yang tunggal anak. Allah itu Allah yang Tritunggal. Bukan satu, bukan dua, tapi tiga pribadi. Itu sebab di dalam ayat yang paling penting mengenai Allah Tritunggal yang disebut ayat Shema, yang berada di dalam Ulangan 6 kedua.
Lebih dari 2 pribadi, 3 pribadi. Ya memang sih rata-rata orang Tritunggal percaya seperti itu. Tapi kalau Bapak ditanya, di mana Bapak dapat ayatnya? Di mana ada kata 3 pribadi? Terus Bapak personifikasikan ada kata suci, suci, suci 3 kali untuk Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu alegoris, Pak Tong. Berarti Allahmu Allah yang Esa. Saudara lihat tangan saya. Your God is the only God. Allah yang Esa kenapa lebih dari 2? Karena pribadinya 3. Kenapa berani mengatakan 3? Karena seluruh kitab suci membuktikan tidak mungkin lebih dari 3. Suci, suci, suci 3 kali. Bapa, Anak, Roh Kudus 3 kali. Semua 3 ini angka yang sebut angka ajaib. Itu kan penafsiran Bapak. Tapi di Alkitab ada Matius 28 ayat 19 sampai 20, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah Bapa itu satu pribadi. Allah Anak itu satu pribadi. Allah Roh Kudus satu pribadi. Tetapi ketiga pribadi ini bukan menjadi 3 Allah, tapi satu Allah. Iya, Bapa, Anak dan Roh Kudus, bukan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pak, jangan dibalik, Pak. Di Alkitab tidak ada kata Allah Anak, tidak ada kata Allah Roh Kudus. Yang ada Anak Allah, Son of God, bukan God of Son, bos. Masa sih pakar bahasa Inggris seperti Anda nggak ngerti bahasa Inggris itu bolak-balik? Coba kalau Anda bahasa Inggris, Jesus is the God of Son. Kan Bapak nanti diketawai satu dunia loh, Pak. Son of God, Anak Allah, bukan Allah Anak. Pak Tong gimana sih? Allah yang Esa itu, Pak, ya satu pribadi. Alkitab bilang, yang Bapak angkat itu kan teologi. Teologi seorang Tertullianus yang menciptakan doktrin Tritunggal itu, Pak. Dengan 3 pribadi. Buka semua Google, Pak. Dibacakan riwayatnya kok. Bapak Tritunggal itu Tertullianus, dipopulerkan oleh Athanasius dan sebagainya. Lagi pula kata Allah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, Pak. Bapak bilang Bapak Alkitabiah. Alkitabiah itu apa? Secara literal harus bisa dibuktikan, dan juga secara dalil implisitnya yang tersurat harus ada, tapi tersiratnya harus ada. Itu yang disebut dengan biblical. Alkitabiah, Pak Tong. Tapi Bapak ini yang begitu-gitu jangan disinggung-singgung lah, Pak. Kalau Bapak mau tahu lebih lanjut, pelajari khotbah saya. Ya, tentang ketritunggalan Allah. Alkitabiahkah atau tidak? Zaman sekarang sudah terbuka, Pak. Bapak nggak bisa bilang, itu ada di Alkitab. Buka aja Alkitab, di mana ada kata Allah Tritunggal, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Terus Bapak bilang, itu kan sama saja. Allah Anak dengan Anak Allah sama saja. Kalau sama, Pak Tong, kenapa nggak pakai yang ada di Alkitab aja, Anak Allah, jangan Allah Anak. Malu kita nanti dengan ustadz-ustadz, dengan kiai-kiai, dengan kok doktor seperti ini, tapi kok caranya mengajukan argumentasi tidak intelek. Malu nanti kita, Pak Tong. Dan ini Pak Tong bilang begini, pendeta memalsukan ya firman, katanya. Semua pendeta karismatik menuduh pendeta Protestan tidak punya Roh Kudus. Ya di mana? Siapa pendeta itu, Pak Tong? Terus Bapak bilang lagi, pendeta GBI itu banyak hidup dalam perjinahan, menipu, merampok uang jemaat. Itu pendeta siapa, Pak Tong? Bahaya loh, Pak. Bapak bisa diajukan ke pengadilan, kepolisian, diadukan bahwa Bapak tuduh pendeta-pendeta karismatik, pendeta-pendeta dari Gereja Bethel Indonesia, dari pendeta Pantekosta, pendeta Injili, hidup dalam perjinahan. Pendeta-pendeta ini hidup dalam merampok uang jemaat, semua segala macam. Pak, Bapak harus buktikan loh, pendeta siapa itu yang merampok uang jemaat, yang menipu uang jemaat. Pendeta siapa yang hidup berzina? Bapak pukul rata semua pendeta. Duh, elah, Pak Tong. Jangan begitu, Pak. Ini sama dengan Bapak mengatakan hanya Bapak yang suci, benar, kudus di muka bumi. Selain Bapak, semua pendeta ini ngaco hidupnya. Pak,
Orang diselamatkan bukan karena hebatnya menjaga kesucian, kekudusan seperti Bapak. Orang diselamatkan karena anugerah, Pak. Bapak juga tidak mungkin tidak punya kesalahan di bidang lain. Ya, soal Elohim lah, itu masalah teologi, Pak. Pak Tong, dengar saya, Pak. Kalau Bapak mau mengukur teologi orang dengan teologi Bapak, itu sama dengan Alkitab bilang orang buta menuntun orang buta. Belum tentu teologi Anda benar, Pak Tong. Makanya semuanya harus kembali kepada Alkitab. Apa Alkitab bilang? Semua teologi, tidak peduli teologi Stephen Tong, harus diuji berdasarkan Alkitab. Kalau tidak Alkitabiah, tolak. Nggak bisa kita berkata mentang-mentang Dr. Stephen Tong, otomatis apapun yang dia bicarakan sudah pasti benar. Sudah kayak paus Bapak ini. Innocence, tidak berkesalahan. Yang saya dengar juga begitu loh. Ya. Tapi udahlah, hati-hati loh Pak Tong. Jangan bicara-bicara seperti itulah. Nggak bagus, Pak. Yang terakhir barangkali saya minta Bapak minta maaf kepada Pak Niko, kepada semua pendeta gereja Bethel, pendeta karismatik, pendeta Pantekosta, pendeta Injili. Pak Tong rendah hatilah minta maaf kepada mereka semua. Bapak sudah tuduh semua pendeta karismatik ini pezina, pencuri, perampok, ya, dan nabi palsu, pendeta palsu. Aduh, Pak. Berhentilah, Pak. Janganlah. Bapak mestinya mengakhiri pelayanan Bapak di masa tua dengan elegan, Pak. Menjadi Bapak rohani bagi semua umat Kristen. Dengan contoh teladan yang baik, dengan pengajaran yang baik. Tanpa menyinggung apalagi menghakimi pendeta-pendeta lain. Bapak selalu menghakimi pendeta lain, menganggap diri Bapak lebih unggul, lebih hebat dari semua pendeta yang ada. Makanya banyak juga pendeta ikutin Bapak ini gayanya. Hei pendeta-pendeta, hei pendeta-pendeta, di seluruh Indonesia dengar kalimat pendeta Stephen Tong ini. Suka ngeritik pendeta lain. Banyak juga kayaknya pengikut-pengikutnya Pak Tong ini. Kerjanya hanya cari pendeta-pendeta terkenal, cari kesalahannya lalu bikin bantahan, lalu mengaku diri apologet. Ya, lalu yang hebatnya pengejaran subscriber. Kenapa pendeta-pendeta biasa nggak dikritik, tapi pendeta-pendeta besar saja yang punya jemaat ribuan, punya pengikut di media sosial banyak. Karena apa? Kritik pendeta kayak gini mengundang pro kontra, banyak orang akan nonton, subscriber bertambah. Mamon bro, mamon. Ya hati-hatilah, janganlah pendeta buru-buru subscriber. Dah elah. Jangan, nanti kita tidak murni. Ya kita cari-cari kesalahan orang melulu. Ya, nggak ada kerjaan. Ya. Kalau mau kritisi ajaran orang, doktrinnya, jangan orangnya yang disebut-sebut, dibully, lalu dilakukan pembunuhan karakter terhadap pendeta-pendeta itu. Jangan dong. Buat teman-teman yang lain juga saya minta berhentilah mengkritisi pendeta-pendeta. Kalau mau kritisi ajarannya saja tanpa menyebutkan nama pendeta itu. Anda mencari keuntungan di atas ketenaran orang itu. Ya, jadi tolong kalau saya sampaikan seperti ini, maksud saya supaya kita menjadi hamba Tuhan yang baik lah. Ya. Jadi ini kalau saya mau katakan ini curahan hati sajalah. Saya sudah kayaknya nggak tahan juga untuk tidak berbicara karena ini saya berharap sudahilah polemik ini. Yang lain-lain yang ada kepentingan nggak usah ikut-ikut rusuh ya, nggak usah komentar-komentar yang lain-lain. Kalau yang mau bisa berikan tanggapan balik hanya Pak Tong saja. Yang lain dilarang keras mengomentari curhatan saya ini ya. Dilarang keras. Anda tidak ada urusan. Ya, jangan sok-sok. Jadi pendeta-pendeta lain yang tidak ada hubungannya dengan pendeta Dr. Stephen Tong, yang tidak ada urusannya dengan Niko Nyotora Harjo, pendeta Niko, udah nggak usah campur-campur. Ya, nggak usah komen macam-macam. Diam, berdoa. Ya, stop. Saya berharap ini juga menjadi semacam masukan bagi kita semua lah. Timbanglah, apa yang saya katakan ini benar atau salah. Timbang aja lah. Jangan karena keberpihakan fanatisme kita dengan seorang pendeta lalu kita bela. Oh tidak, saya banyak berseberangan juga soal pemahaman dengan beberapa pendeta di GBI. Tapi
Saya nggak sampai hati mau, apalagi mau mempermalukan orang, pendeta-pendeta ini. Janganlah sebutkan nama mereka dan seterusnya, kemudian bully mereka. Aduh, ngaco deh. Saya berharap dengan curhatan saya ini boleh didengar oleh Pak Tong yang terhormat, terpuji, dan termulia. Supaya jangan diulangi lagi Pak Tong, penghakiman Bapak terhadap pendeta-pendeta lain. Kalau Bapak menganggap banyak pendeta sesat ini berbahaya, mereka khotbahkan sesuatu yang melanggar firman Tuhan, Pak, Bapak berdoa saja supaya Tuhan cabut nyawanya itu orang-orang. Jangan suruh orang, provokasi orang untuk bunuh itu pendeta sebagai nabi palsu. Jangan, Pak. Hati-hati, Bapak berdoa aja. Minta Tuhan cabut nyawanya para penyesat-penyesat itu. Tapi Bapak bilang, oh saya berdoa supaya mereka diampuni Tuhan. Lah kalau sudah berdoa jangan dibuka lagi di media sosial dong. Dihakimi, dituduh. Orang diprovokasi untuk benci pendeta itu. Doanya nggak murni kalau gitu. Itu doa formalitas, doa politis, Pak. Jangan doa kayak begitu, Pak. Nggak didengar Tuhan pasti. Kalau Bapak memang tulus mau berdoa untuk pendeta-pendeta yang Bapak anggap sesat, ya, Bapak doa dan Bapak sampaikan pengajaran yang murni tanpa menghakimi pendeta-pendeta yang lain. Marilah semua teman-teman pendeta, hamba-hamba Tuhan, saya berharap kita maju bersama-sama. Kalau kita mau mengkritisi atau menyatakan bahwa saya mau menjaga umat Tuhan, oke silahkan, gak ada masalah. Silakan, tapi jangan mendiskreditkan orang lain. Jangan menyebut-nyebut nama orang, lalu membuli orang, melakukan pembunuhan karakter terhadap orang itu. Kalau Anda mau angkat, kritisi, angkat aja ajarannya. Coba katakan begini, ada pengajaran dari seorang hamba Tuhan, seorang yang mengaku dirinya pendeta, yang mengatakan bahwa Allah itu 3. Ya, Allah itu Esa tapi 3. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Saya kritisi pemahaman ini tidak tepat, tidak alkitabiah. Misalkan begitu, nggak usah sebut-sebut namanya, apalagi institusi gerejanya. Itu baru dibilang murni kita mau mengkritisi ajaran, gitu loh, supaya orang juga belajar. Atau udah kau aja sampaikan kebenaran supaya orang ada pembanding. Nih misalkan pendeta Dr. Stephen Tong khotbahnya begini, pendeta Niko Nyotora Harjo khotbahnya begini, pendeta Gilbert Lumoendong khotbahnya begini, pendeta Esra Soru khotbahnya begini, pendeta Muriwali begini, pendeta siapa lagi, pendeta Yakob Nahwai begini, pendeta Joshua Tewu khotbahnya begini, pengajarannya begini, pendeta Erastus Sabdono khotbahnya begini. Nggak usah kita hakimi orang-orang ini. Biarkan orang yang menilai, biarkan jemaat yang menilai yang mana mereka yakini kebenaran. Kan ada Alkitab menjadi ukuran. Nggak usah provokasi orang bilang, oh itu sesat, pendeta itu sesat, teologi mereka sesat. Nggak usah begitulah ya. Ya, udahlah. Saya nggak usah lanjut lagi, tapi saya harap semua Anda mengerti apa yang saya sampaikan ini. Kiranya ini jadi pembelajaran kita semua. Sudahilah perseteruan, persilatan para pendeta. Ingat Pak, kita ini pendeta gereja, bukan pendeta Saulin, bukan pendeta Toliong To. Jadi mari kita kembali kepada kita sebagai hamba Allah, hamba Tuhan, yang bertugas menyampaikan kebenaran semurni-murninya. Kalau apa yang kita yakini benar, biar kita yang mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tidak perlu ada yang menjadi polisi terhadap satu dengan yang lain. Polisi kebenaran, dah elah. Nggak usah jadi provos kebenaran. Nggak usah. Masing-masing kita bertanggung jawab. Alkitab bilang begini, awasilah ajaranmu, awasilah dirimu. Tidak ada Alkitab bilang, awasilah ajaran orang, awasilah pendeta itu. Nggak ada yang seperti itu, bro. Kiranya kita semua bertobat. Saya juga bertobat. Semua kita bertobat. Bertobat. Berhenti melakukan kefasikan. Kiranya Tuhan tolong kita. Damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan Yesuslah yang dimuliakan di atas segalanya. Kita ini hanya debu, abu, tidak ada artinya tanpa Dia.
Maafkan saya kalau saya berkata seperti ini dengan agak keras. Karena saya juga ingin menyatakan bahwa ini gak ada gunanya. Kalau pendeta ribut, apalagi pendeta yang tua-tua jadi contoh buruk. Stop! 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 Ya sudah. Salam sejahtera bagi kita semua. God bless Indonesia. God bless us. Amen.